Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama kali saya mohon maaf kalau kemarin selalu trouble di laptop saya. Jadi nggak bisa tayang. Mudah-mudahan hari ini tidak ada masalah lagi. Oke. Kalau kita bicara tentang cancer, maka ada beberapa poin yang penting. Yang pertama, diagnosisnya. Makin awal makin baik. Screeningnya, prevensinya, ya, terus treatmentnya, paliatifnya, ya, dan supervisor shift-nya care. Jadi ya kalau kita lihat tentang diagnosis ginekologi, kanker ginekologi, kita membutuhkan beberapa alat bantu, yaitu imaging salah satunya. Selain laboratorium, pemeriksaan klinis, ya. Tapi alat imaging ini dinilai sangat penting karena dengan imaging ini kita bisa memprediksi apakah tumor yang kita hadapi ini tumor yang jinak atau yang ganas. Dan pemeriksaan ultrasonografi yang paling bagus adalah pemeriksaan ultrasonografi transvaginal karena dengan lesi yang kecil dia bisa mendeteksi. Sedangkan imaging radiologik kita bisa minta bantuan MRI atau CT scan atau PET scan yang mahal. Otomatis PET scan paling baik ya, tapi dia paling mahal. Kita juga bisa minta bantuan endoskopi ya. Terus tentang biopsi jaringan, bisa juga kita ambil dari cairan tumornya atau cairan asitesnya. Kita juga bisa minta bantuan molecular tissue testing atau yang sering disebut sebagai immunohistokimia. Nah, ada perbedaan antara diagnosis early diagnosis atau screening dan screening, beda sekali. Kalau early diagnosis kita menginginkan diagnosis simptom di diagnosa kansernya itu dalam stadium yang awal. Sedangkan screening kita berharap kita bisa menemukan kelainan di tahap pre-cancer. Jadi kalau kita lihat di sini dari orang sehat, sel yang abnormal, pre-invasif atau prakanker, invasif kanker, dan kanker yang sudah mengadakan penyebaran. Nah, screening itu diharapkan ditemukan di pre-cancer, sedangkan early diagnosis ditemukan dalam stadium awal daripada kanker invasif. Nah, hari ini kita bicara tentang endometrial cancer. Ya. Endometrial cancer ini biasanya kita diagnosa secara imaging yang kita gunakan ultrasonografi. Dengan ultrasonografi transvaginal, kita dapat menentukan stadium lokalnya. Ya. Khususnya adalah invasi myometrium. Dan sensitivitas daripada USG transvaginal kira-kira 71 sampai 85%. Dengan spesifitas 72 sampai 84%. Dengan akurasi 92 sampai 94%. Lalu yang kedua, untuk melihat apakah sudah invasi sudah sampai di serviks atau belum. Kalau zaman dulu, sebelum USG transvaginal ini, kita untuk mengetahui invasi di daerah serviks, kita lakukan kualitas endoservik. Ya. Tapi dalam penelitian, ternyata kualitas endoservik sering mengalami kesulitan membedakan antara invasi serviks dengan kontaminasi dari endometrium. Sehingga kualitas endoservix saat ini boleh dikatakan sudah ditinggalkan. Invasi dari serviks langsung dilihat dengan USG transvaginal dengan sensitivitasnya 72 sampai 90%, dengan spesifitasnya 93%, dengan akurasi sampai 92%. Dan dengan transvaginal ultrasonografi juga kita bisa melihat invasi di dinding uterus dengan akurasi 95%.
Tetapi kalau kuliah USG itu tergantung daripada orang yang memeriksa. Makin sering dia melakukan pemeriksaan ultrasonografi untuk menilai endometrium di corpus uteri, maka makin sensitifnya makin tinggi. Nah, kalau buat mereka yang masih meragukan hasil ultrasonografi, kita bisa minta bantuan MRI. Karena MRI ini merupakan metode yang paling baik untuk melihat kelainan-kelainan di panggul dan termasuk untuk melihat invasi sel endometrium ke dalam dinding uterus. Ya. PET scan otomatis lebih paling baik, ya, dengan sensitivitas spesifitas sampai 90%. Kalau kita bicara kanker serviks, saya kira sudah mengenal sebelumnya, ya, keluhan-keluhannya ada perdarahan abnormal dari serviks. Ada yang penting yang ingin saya sampaikan tentang sel serviks ini, adanya perubahan tentang diagnosis atau stadium daripada sel serviks. Di mana sel serviks sekarang untuk stadium 1B dibagi dalam 3. Kalau dulu kita bagi dalam 2, stadium 1B1 dan 1B2, saat ini dibagi dalam 3, 1B1, 1B2, 1B3. Dengan ukuran tumor primer, lesi di serviks. Kalau dia kurang dari 2 cm, disebut 1B1. Kalau 2 sampai 4, disebut 1B2. Dan di atas 4, disebut 1B3. Ya. Karena sekarang ini ada kecenderungan untuk 1B3 perlu dipikirkan untuk radikalitas sering tidak tercapai. Karena apa? Karena untuk 1B3 sering terjadi sudah metastasis ke kelenjar getah bening pelvis. Jadi radikal masih terbatas sekali. Pada penelitian-penelitian di luar negeri ada 1B1, 1B2. Dan 1B1 menarik sekali, karena ada kecenderungan juga terjadi konservatif, pembedaan konservatif pada 1B1. Ya, dengan radikal tracherektomi dan lain-lain. Stadium lainnya tidak banyak berubah. Hanya stadium 3 dibagi dalam 3A, 3B, 3C. Ya. Dan untuk menentukan stadium ini banyak sekali digunakan MRI. Ya, dengan MRI ini kita bisa mendeteksi adanya metastasis ke kelenjar getah bening. Dengan metastasis ke kelenjar getah bening ini menentukan apakah stadium 3A, stadium 3B, atau stadium 3C. 3C dibagi dalam 3C1, 3C2. 3C1 itu metastasis ke kelenjar getah bening pelvis, dan 3C2 metastasis ke para-aorta. Stadium 4 saya kira tidak ada perubahan, stadium 4A dan stadium 4B. Ini yang penting diketahui, karena sekarang internasional sudah berubah stadiumnya. Nah, kalau kita lihat dari ultrasonografi bisa dilihat tentang serviks lesi primernya. Dengan pemeriksaan ultrasonografi transvaginal kita bisa melihat lesi primer daripada serviks. Tapi ada satu kendala, bahwa dalam penelitian epidemiologi ternyata dari probe transvaginal ultrasonografi ditemukan 3% DNA HPV positif. Jadi transducer transvaginal dapat menjadi sumber penularan HPV dari satu pasien ke pasien yang lain. Kalau MRI lebih jelas, kelihatan lebih tajam adanya lesi serviks, lesi primer. Ya. Sama ya dengan MRI, kita melihat potongan sagital terlihat sekali tentang lesi primernya. Ukuran lesi primer bisa diukur dengan MRI. Saya kira MRI lebih baik daripada ultrasonografi, karena ultrasonografi mempunyai tendensi bisa menularkan ke pasien yang lain. Kelenjar getah bening, metakelenjar getah bening bisa dilihat, bisa didetek dengan baik, dan kita bisa menentukan apakah ini stadium 3C1, 3C2. Dilihat juga invasi ke parametrium dengan MRI lebih tajam dibandingkan dengan ultrasonografi. Metastasis ke vesika urinaria juga menjadi lebih jelas, lebih tajam, kelihatan. Ya. Tentang tumor marker, dalam penelitian tumor marker untuk sel serviks, baik SCC, Cifra, semuanya tidak memberikan hasil yang baik. Oleh karena itu, saya mohon sejawat jangan memikirkan tentang tumor marker
pada sel serviks. Jangan lagi gunakan tumor marker untuk sel serviks karena hasilnya tidak baik. Semua baik MCSF juga FAST atau VEGF semua tidak digunakan dalam sebagai tumor marker sel serviks. Jadi sampai sekarang belum ada tumor marker untuk sel serviks yang bisa digunakan. Saya endometrium atau terus keluarnya bersama kebanyakan perdarahan, ya. Dan berbeda dengan sel serviks. Sel serviks biasanya perdarahannya stadium 1 juga ada terjadi perdarahan, tapi pada umumnya pasien datang dalam stadium lanjut karena terjadi perdarahan spontan yang cukup banyak. Sedangkan CA endometrium lebih banyak keluar perdarahan sehingga pasien datang dalam stadium yang dini. Di sini juga terlihat ya ada perbedaan sedikit ya untuk stadium 3C1 dan 3C2 juga ya. Ada metastasis ke kelenjar getah pelvis dan kelenjar getah para aorta. Ini kalau kita lihat dengan pemeriksaan ultrasonografi terlihat sekali serat dengan tajam jelas sekali adanya invasi tumor ke miometrium. Dan invasi ini bisa diukur dengan baik. Sehingga dengan ultrasonografi transvaginal kita bisa menentukan apakah ini stadium 1A atau 1B. Kalau dia metastasisnya sudah lebih dari setengah, maka jatuhnya 1B. Nah, penting sekali pemeriksaan ultrasonografi ini untuk menentukan stadium 1A atau 1B. Karena kalau stadium 1A masih bisa kemungkinan dilakukan pemberian terapi konservatif. Sebaliknya, pada pemeriksaan ultrasonografi, kalau dulu kita menentukan invasi di dalam serviks dengan kualitas endoservix, ya, bahwa endometriumnya terjadi penyebaran ke arah serviks. Tapi saat ini karena kontaminasi dari endometrium itu yang sulit dibedakan antara kontaminasi dengan invasi, sehingga lebih banyak digunakan ultrasonografi untuk menentukan adanya lesi di serviks dari endometrium. Stadium 2 kena serviks ya. Kalau dulu stadium 2 dibagi dalam 2A, 2B, saat ini tidak dibagi lagi. Stadium 2 saja yaitu invasi ke serviks. Ini 1B, invasi lebih dari setengah. Ya. Jelas sekali kalau lebih dari setengah, mendekati serosa. Ya. Dan tumor markernya pun sama. Sampai saat ini belum ada tumor marker yang bisa digunakan secara akurat untuk CA endometrium. Baik CA125, CA199, atau 115.3, 724, dan CA dan lain-lain. Oleh karena itu, kita tidak usah berpikir bahwa tumor marker untuk CA endometrium bisa digunakan untuk mendeteksi atau diagnosis dari CA endometrium. Ya. Baik H4, FAST sama saja. Jadi sampai saat ini tidak ada tumor marker untuk CA endometrium yang bisa dipercaya. Kanker ovarium saya kira sama, ya, merupakan kanker yang bisa didiagnosa dengan imaging. Ya. Hanya berbeda keluhannya, biasanya keluhan pembesaran perut. Kalau ada keluhan perdarahan, sangat mungkin perdarahan itu disebabkan karena sel ovarium yang granulosa sel tumor yang menyebabkan terjadinya hiperplasi daripada endometrium atau CA endometrium. Kalau kita lihat dari prediktor size, ya, risiko terjadinya CA lebih besar pada ukuran tumor yang lebih dari 10 cm. 4 peneliti semuanya menyatakan bahwa di atas 10 cm, maka risiko terjadinya keganasan di atas 38%. Kalau ini kita lihat volume dari ovarium yang normal, itu kira-kira 20 cm. Jadi kalau di atas 20 cm, ya, itu merupakan bagian yang perlu dipikirkan suatu ukuran dari ovarium yang abnormal pada premenopause. Sedangkan pada menopause ukurannya adalah 10 cm. Di atas 10 cm kubik, kemungkinan dipikirkan adanya satu kelainan daripada ovarium. Hal yang penting sekali,
Kalau ada tumor ovarium padat pada usia muda, maka dipikirkan suatu kemungkinan suatu keganasan dari tumor sel germinal. Pada kista ovarium yang disertai adanya proyeksi papil ada bagian solidnya, bagian padatnya, kita harus memikirkan adanya suatu keganasan daripada ovarium. Ini penting sekali karena harus dibedakan antara tumor ovarium yang padat dengan tumor ovarium yang kistik. Ada satu kesalahan yang sering sekali yang saya dapat kalau kita praktek. Banyak sekali sejawat kita dokter yang memeriksakan CA125 padahal tumornya padat. CA125 hanya berlaku untuk tumor kistik, bukan tumor padat. Ya, sedangkan sejawat kita banyak sekali melakukan pemeriksaan CA125 pada tumor padat, yang sebetulnya tidak tepat pemeriksaan itu. Jadi pemeriksaan CA125 hanya ditujukan pada tumor yang kistik dengan kemungkinan keganasan. Ini kalau kita lihat gambar-gambarnya simple cyst, ada hemorrhagic cyst, ya, perdarahan, ada multiple cyst tapi dengan sekat yang tipis, berbeda dengan adanya papil, ya. Ini papil. Kalau papil kita anggap abnormal apabila di atas 3 mm. Dan ini bagian padat, ya. Ini juga bagian padat, solid padat. Kalau dana solidnya lebih sedikit dibandingkan dengan cairannya, maka kita sebut tumor kistik dengan bagian padat. Tapi kalau tumor padat, bagian padatnya lebih besar pada kistiknya, itu kita sebut juga suatu tumor yang solid tumor, walaupun dia kistik. Morfologi indeks kita nilai tadi ada morfologi 1, 2, 3, 4, 5, dan kalau di atas 5 itu indikasi suatu keganasan dengan sensitivitasnya 98%. Kalau kita lihat dengan pemeriksaan ultrasonografi, kita menemukan suatu tumor dengan ukuran 10 cm batasnya, tumornya uninuklear, kita yakin tumor ini bisa jinak. Ya. Dari penelitian 3.200 sampel tumor unilokler dengan kurang dari 10 cm dalam follow up selama 6,3 tahun tetap tidak mengalami perubahan keganasan. Keganasan akan terjadi apabila pada usia 51 tahun dan insidennya yang kecil sekali 3,6%. Dari pemeriksaan septanya, ya, septanya bisa digunakan untuk mendeteksi adanya suatu keganasan. Dari 2.870 tumor yang bersepta, ya, selama 4-6 bulan dengan ultrasonografi sampai 6 tahun, ya. Dan rata-rata tumor itu sekitar 38% akan mengalami remisi spontan dan tidak ditemukan suatu keganasan. Jadi kalau septanya tipis, maka kemungkinan keganasannya kecil sekali. Ya, sekalipun dia ukurannya sampai 10 cm. Tapi kalau septanya tebal, baru kita pikirkan itu suatu keganasan. Nah, kalau tumor itu dengan unilokuler atau dengan septa 10 cm dengan CA125 yang normal, maka kita nggak usah khawatir karena dalam follow up 6 bulan kita tidak menemukan adanya perubahan ke arah keganasan. Tetapi apabila tumor itu kurang dari 10 cm, ya, ada bagian yang solid, ada kompleks, ya, atau ada papil, dan adanya peningkatan CA125 di atas nilai normal, kita harus berhati-hati, kemungkinan suatu keganasan bisa terjadi. Pada mucinosum ini, yang spesifik adalah cairannya kelihatan sekali berbentuk seperti mucin, ya, dengan multiple cyst, multiple locus. Itu khas sekali. Dan biasanya kalau terjadi generasi keganasan akan disertai dengan pembentukan papil. Tapi kalau tidak ditemukan papil, kemungkinan keganasannya kecil sekali.
multilokal biasanya merupakan satu bagian daripada tanda daripada mucinosus. Ini ya, papil kalau di atas 3 mm sangat kuat untuk di kemungkinan suatu keganasan. Pada multivarian regresi analisis, ya, seorang wanita yang sudah mempunyai kadar kedesa 125 yang lebih dari normal, ya. Kalau dia berusia di atas 40 tahun, maka kita curigai. Atau terutama disertai dengan bagian kompleks tumor atau solid tumor. Kita harus mencurigai adanya kemungkinan risiko keganasan. Ini strukturnya seperti yang tadi. Dan ini kategorinya nilai 01, 2, 3, 4, 5. Ya. Volumenya apabila lebih dari 500 mm kubik, kita curiga melakukan keganasan. Jadi kalau kita lihat dari definisi tadi, peningkatan kadar CA125 menjadi prediktor daripada CA ovarium. Ya. Skornya ya CA125 meningkat pada stadium 3 kira-kira 97%. Stadium 1 dan 2 hanya 53%. Artinya adalah ada pasien-pasien dengan CA ovarium stadium 1, stadium 2 tidak mengalami peningkatan kadar CA125. Akurasi USG untuk mendiagnosa keganasan ovarium sekitar 76%. Dengan spesifitas 80-94%. Ya. Kalau kita kombinasi antara pemeriksaan USG dengan pemeriksaan CA125, maka sensitivitasnya meningkat menjadi 93,7% sampai 95%. Oleh karena itu kombinasi dari USG dan CA125 sangat menolong kita untuk mendiagnosa suatu keganasan ovarium. RMI merupakan risk of malignancy index, sangat mudah sekali diterapkan, ya, karena pemeriksaan ultrasonografi dikombinasi dengan dikalikan dengan kadar CA125. Ya. Gerak tumor marker yang digunakan CA125 digunakan untuk CA ovarium karena kistik, yang secara general digunakan untuk baik mucinosum atau serosum. Sedangkan CA199 digunakan sebagai tumor marker dari mucinosum. Oleh karena itu kalau kita mendapati suatu tumor ovarium kistik, maka tumor markernya kita gunakan CA125. Kalau kita curiga merupakan suatu tumor mucinosum, kita gunakan CA199 atau CA724. Kalau tumor ovariumnya bersifat padat, kita lari ke alpha-fetoprotein atau estradiol. Alpha-fetoprotein untuk endodermal sinus tumor, sedangkan estradiol digunakan untuk diagnosa granulosa sel tumor. Ada tumor ovarium yang sulit sekali markernya, yaitu ovarium teratoma. Kalau kita lihat USG sangat menolong sekali, dan karena USG kita bisa melihat efusi plera, ya. Ini ASITES dan ini efusi plera. Ini juga efusi plera. Dengan ultrasonografi kita bisa melihat efusi plera. Transdusernya di antara kostal sebelah kanan, ya. Kita bisa mendeteksi adanya efusi plera. Kombinasi dengan ASITES mengindikasikan suatu keganasan dari ovarium. Saya kira itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan. Ya, tambahan dari Dr. ADP minta dibahas tentang ethical issue dalam diagnosis cancer. Jadi pertama kalau kita berhadapan dengan pasien kanker, ingat bahwa pada umumnya pasien akan menderita trigger shock, kaget, terkejut karena diagnosa kanker. Tidak jarang pasien menjadi ansietas, gelisah, ya, gelisah bahkan menangis,
Ya. Ya. Walaupun kita harus yakinkan bahwa ini suatu realita, kita harus mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi terangkanlah secara humanity, ya, secara kemanusiaan. Coba terapkan bagaimana kalau kita yang menderita penyakit tersebut. Kita mendapat satu berita adanya diagnosa suatu kanker. Ya. Bijaklah dalam mengatakan, menjelaskan penemuan kanker pada saat pertama datang pasien. Kita mendiagnosa kanker bisa berdasarkan expected symptom. Kita duga dari simptom. Kalau kita baru menduga dengan simptom, kita harus berhati-hati membicarakan yang diagnosa tersebut. Ya. Jangan sampai kita mengatakan bahwa ini suatu kepastian. Bisa aja ini merupakan suatu kesalahan. Bisa juga cancer itu kita tidak duga, unexpected cancer. Ya. Unexpected cancer ini perlu dijelaskan pada pasien. Ya. Karena cancer sering sekali pertanyaan dari para pasien, apakah penyebab terjadinya cancer? Dan kita tahu bahwa seluruh cancer pada umumnya belum diketahui sebabnya. Lalu yang ketiga, comfortable position. Ya. Bijaklah dalam menjelaskan yang menyenangkan pasien. Tapi juga jangan terlalu menyenangkan. Kita menjelaskan cancer karena cancer itu merupakan suatu penyakit yang prediktornya banyak sekali. Ya. Faktor prognosisnya banyak sekali. Ya. Faktor yang berpengaruh banyak sekali. Karena itu bijaklah dalam menjelaskan posisi pada pasien kanker. Decision making ini penting sekali dalam menjelaskan pada pasien tentang decision making dari kanker. Dijelaskan apa yang kita akan lakukan, bagaimana untuk memastikan diagnosis, bagaimana untuk melakukan terapi, dan bagaimana prognosis. Ya. Prognosis ditentukan berdasarkan literatur, jangan ditentukan berdasarkan suatu pengalaman. Ya. Dan pendidikan pasien kanker ini sangat penting sekali. Kalau bisa yang mendidik juga jelaskan bisa minta referensi daripada pasien kanker juga. Kalau ada pasien kanker di depan kita, lalu di tempat lain ada pasien kanker yang hasilnya memuaskan, memberikan hasil yang baik, kita bisa menjadikan rujukan supaya dia bisa menimbulkan semangat daripada penderita kanker untuk berobat. Saya kira itu. Jadi ini tentang diagnosis kanker. Sekilas tentang diagnosis. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, terima kasih Prof. Andriono atas pemberian materi yang sangat baik sekali. Sangat banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Bagaimana caranya untuk mendiagnosis, bagaimana caranya untuk mencurigai bahwa ini ada masalah yang berhubungan dengan kanker, menegakkan diagnosa, bahkan tidak selesai pada penegakan diagnosa, bahkan kita mendapatkan informasi bagaimana caranya menyampaikan diagnosa tersebut. Kita langsung saja ke pertanyaan. Pertanyaan pertama ini ada di sini tidak tertulis namanya ya, ini anonimus karena pertanyaan adalah bagaimana cara membedakan tumor dari endometrium atau serviks, Prof, berdasarkan USG dan MRI. Apakah ada sentrasi massa, artinya lebih kemana arah masanya gitu. Karena dari pengalamannya dokter ini, itu pernah mendapatkan kasus massa yang terlihat kecil di regio sekitar porsio, namun ternyata meluas dia ke arah uterus. Waktu itu sempat dikonsulkan dan menganggap pasiennya itu CA cervix katanya. Itu bagaimana, mungkin ada pendapat dari Prof. Andriono ataupun mungkin dari Dr. Andi. Silakan. Jadi untuk membedakan CA endometrium bukan CA cervix, ya. Memang kadang-kadang sering kali kasus-kasus tersebut mengalami kesulitan untuk membedakan apakah tumornya primer di serviks atau endometrium. Kita harus melihat pertama dulu faktor prognosis, faktor
faktor risiko. Ya, faktor risiko endometrium adalah pasiennya obes, ada diabetes, ada hipertensi, dan lain-lain. Sedangkan serviks kita ada infeksi HPV. Lalu yang kedua kita lihat klinisnya. Ya, biasanya pasien-pasien endometrium pasiennya obes, walaupun ada juga yang kurus. Ya. Sedangkan keluhan-keluhannya biasanya pada saat serviks kontak bleeding. Ya. Sang endometrium jarang kontak bleeding, tapi perdarahan spontan biasanya. Atau berhubungan dengan haid. Haidnya panjang, lama, perdarahannya banyak. Jadi secara overall kita harus nilai. Yang ketiga tentang tumor itu sendiri. Tumor itu sendiri lebih banyak di daerah endometrium atau di daerah serviks. Kalau lebih banyak di arah endometrium, kita pikirkan kemungkinan dari endometrium yang metastasis ke serviks. Tapi kalau kelihatan massa tumornya itu lebih dominan di serviks, maka kemungkinan di serviks ke endometrium. Kalau kita masih ragu juga, kita bisa periksa secara histopatologi. Ya. Tapi pada adenokarsinoma akan sulit membedakan apakah serviks atau apakah endometrium. Kita bisa meminta bantuan imunohistokimia. Ya. Pimentin bisa menolong mendiagnosis apakah ini suatu tumor serviks atau tumor dari endometrium. Ya, artinya bukan hanya pemeriksaan penunjang saja, Ya. tetapi anamnesis yang baik itu sangat penting ya, Prof, untuk menunjang suatu diagnosis ya. Artinya kita tetap harus melakukan suatu rangkaian pemeriksaan baik mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik sampai pemeriksaan penunjang itu kita harus melakukan serangkaian itu agar diagnosisnya itu tepat ya, Prof ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini dari Dr. Diana Zakiah. Dr. Diana Zakiah bertanya, untuk memprediksi adanya perlengketan atau tidak di tumor-tumor di pelvic itu tuh ada ide nggak, Prof? Sehingga tuh mungkin Dr. Diana Zakiah nih ingin persiapan perioperatifnya tuh apakah membutuhkan mungkin konsultasi bagian bedah digestif gitu apabila misalkan ada perlengketan yang cukup berat atau tidak begitu, Prof. Ya mungkin ada saran, Prof, bagaimana ya tahu atau tidak ini lengket atau tidak gitu, Prof. Pertama dari keluhan ya. Pada tumor-tumor yang mengadakan pelekatan biasanya disertai dengan rasa nyeri, sakit. Ya. Kalau ada rasa nyeri atau sakit, kemungkinan ada perlengketan bisa terjadi. Yang kedua, apakah ada riwayat operasi atau tidak? Pada adanya riwayat operasi sebelumnya itu merupakan suatu indikasi adanya kemungkinan pelengketan. Ya. Kalau tidak ada riwayat operasi, kemungkinan pelekatan akan kecil. Ketiga, kita lihat dari kalau tumor-tumor yang ganas itu dengan imaging kita bisa lihat baik ultrasonografi atau MRI atau CT scan ada nodo-nodo di daerah peritoneum atau tidak. Ya. Kalau ada nodo-nodo di peritoneum, kita pikirkan kemungkinan suatu ada pelekatan juga. Lalu yang kedua, dengan laboratorium kita bisa minta bantuan CA125. Kalau CA125 naik, kemungkinan adanya suatu pelekatan. Ya. Atau tumor itu tidak bisa digerakkan. Ya. Begitu fixnya sehingga kemungkinan adanya pelekatan. Itu sangat jelas sekali. Lalu keluhan buang air besar yang sakit itu juga menunjukkan adanya kemungkinan suatu pelekatan. Baru pemeriksaan ginekologi lain, dengan pemeriksaan ginekologi kita goyangkan tumornya, ada terjadi tahanan atau tidak, atau menimbulkan rasa nyeri atau tidak. Ada rasa nyeri atau ada tahanan, sangat mungkin itu satu pelekatan. Ya. Tapi secara imaging untuk melihat pelekatan kita tidak mungkin. Kita hanya jadi kombinasi seluruh faktor dijadikan satu, baru kita menduga ada suatu pelekatan. Jadi kalau misalkan ada riwayat operasi, terus tumornya tidak bisa digerakkan, kita lihat dengan ultrasonografi, dengan CT scan atau MRI adanya shading di peritoneum, ya, ada metastasis di intraabdomen, karena CA125-nya tinggi, kemungkinan suatu pelekatan sangat besar sekali.
Ya. Masih ada lagi? Ya, terima kasih Prof. Ya Prof, masih ada satu lagi Prof. Mungkin tadi jawaban dari Prof. Andri sudah cukup ya Dokter Diana, menjelaskan bahwa sebenarnya itu tadi bahwa perlekatan itu tuh bukan hanya dari imaging saja. Imaging membantu, tetapi itu pertanyaan mengenai keluhan-keluhan seperti tadi. Yang saya sering ketemui sendiri adalah sebenarnya sulit BAB gitu. Ada gangguan fase itu paling sering ditemukan. Tapi memang kan mungkin udah buruk banget ya Prof. Kalau udah ada susah BAB itu udah buruk banget kayaknya. Oke. Pertanyaan berikutnya Prof. Ini dari Dr. Susana Suryadi. Selamat pagi Prof. Andriono. Nah ini pertanyaan yang sangat bagus sekali nih Prof. Ini dia untuk kami yang sedang bertugas di RSUD terpencil tanpa keberadaan Dr. Gin Onko dengan suspek keganasan ovarium, keluarga menolak rujukan ke senter dengan fasilitas penanganan onkologi. Apakah sebaiknya tetap dilakukan operasi yang minimal hanya HTSOB dan omentektomi saja, atau sebaiknya tetap mengusahakan pasien berangkat ke senter yang ada Gin Onkonya begitu Prof? Ini sih penting pertanyaannya Prof. Terima kasih Prof. Silakan Prof. Ya tergantung loh. Kalau misalnya pasiennya tetap tidak mau dirujuk, ya harus ditangani dengan segala kekurangannya. Tapi yang penting dijelaskan pada pasien bahwa ada kekurangan-kekurangan dalam pemberian pengobatannya. Yaitu dengan terapi pembedahannya ada bagian-bagian yang tidak bisa dilakukan. Ya. Kita bisa melakukan hanya cukup saja HTSOB dan omentektomi. Tapi harus dijelaskan pada pasien bahwa ini terapi ini masih mengalami kekurangan. Sama saja kalau tidak diberikan kemoterapi juga sayang sekali kan. Ya. Tetap aja yang penting kalau misalnya ada keterbatasan dari kita dalam melakukan pengobatan, kita harus coba terangkan pada pasien. Idealnya demikian. Tapi ini karena ada keterbatasan ini yang menjadi hambatan kita dan kita tidak bisa melakukan ya, secara full. Nah, itu harus dijelaskan pada pasien. Jadi pasien sudah tahu bahwa dia ada kekurangan dalam pengobatan. Ya. Tapi kalau bisa dirujuk ya itu lebih bagus. Karena ada penelitian di Amerika, jadi suatu tumor ovarium yang dilakukan pembedahan oleh onkolog dan dibandingkan dengan orang OBGYN, general OBGYN. Ternyata survivalnya berbeda sekali. Ya. Jadi jauh lebih bagus daripada diberikan di terapi oleh onkolog pembedahannya. Oleh karena itu, kalau kita melakukan sebagai objin umum, ada kendala-kendala dalam melakukan pengobatan secara optimal, kita harus jelaskan pada pasien bahwa ini ada kekurangan-kekurangan. Dan ini harus diakui oleh para pasien dan diterima. Kecuali kalau pasien itu misalkan ingin mendapatkan pengobatan yang lebih baik, full, silakan dikirim. Terima kasih. Terima kasih Prof. Sudah sangat jelas sekali saya rasa Dr. Susana Suryadi. Saya sendiri ingin bertanya Prof mengenai penegakan diagnosis ini. Tampaknya kalau tadi saya perhatikan dari presentasi itu tampaknya memang setiap alat imaging itu mempunyai kekurangan sendiri ya Prof. Memang kita akhirnya harus menggabungkan antara imaging yang ada, terus juga tujuannya kita mau apa nih? Kalau misalkan cervix mungkin kita mau menilai KGB, mungkin akhirnya kita ke alat imaging yang satu, terus kalau misalkan kita mau ovarium ke alat USG yang satu begitu. Nah mungkin artinya memang tidak bisa hanya imaging saja dalam menegakkan diagnosis. Yang saya sangat menarik itu sebenarnya saat Prof materi yang kedua yang Prof sampaikan dalam sebenarnya cara menyampaikan diagnosis itu tuh yang saya rasa tuh sangat penting sekali karena tidak hanya diagnosis saja yang penting, cuman bagaimana kita mengatakan ke pasien bahwa Bu atau Pak, istri Bapak atau Ibu Anda terkena kanker tuh yang sangat-sangat sulit gitu Prof. Itu mungkin pertanyaan saya ke situ sih Prof, bagaimana mungkin secara apa ya bisa menyampaikan secara secara jujur ke pasien bahwa dia terkena kanker tuh sulit misalnya Prof. Itu mungkin ada tipsnya nggak Prof? Memang ini ada seninya ya.
ada seninya untuk menjelaskan pada pasien tentang diagnosis kanker. Ya, bagaimana seninya menjelaskannya, jangan sampai dia buat shock, ya, buat kaget, terutama kalau belum tidak disertai dengan gejala-gejala, ini yang menjadi kendala. Ya, tapi kalau dengan gejala, biasanya pasien pasti udah merasa. Tapi kalau tidak ada gejala, pasiennya tidak merasa. Ya, atau kita diagnosa sebagai kanker, dia akan terkejut, kadang-kadang shock. Ya. Ya. Tidak jarang pasien itu menjadi menangis segala macam di depan kita. Ya. Oleh karena itu bijaklah dalam di penjelasan. Kalau kita belum yakin diagnosa pasti kanker, ya katakan kemungkinan ini kanker, tapi walaupun saya tidak yakin ini kanker, tapi mudah-mudahan ini bukan kanker. Ya. Ditutup dengan kata-kata mudah-mudahan ini bukan kanker. Gitu. Ya. Selalu akan memberikan dampak yang positif pada pasien. Ada harapan buat dia. Ya. Dan kalau misalkan toh mengenai kanker, kita harus jelaskan. Mudah-mudahan ini stadiumnya masih awal, masih dini, sehingga kita bisa tangani. Ya. Begitu pula kalau kita kemarin 2 tahun ini stadiumnya lanjut, kita harus dikatakan bahwa mudah-mudahan ini memberikan respon dengan terapi. Ya. Mudah-mudahan walaupun stadium lanjut, tapi dengan terapi memberikan respon akan bisa memberikan kesembuhan. Ya. Karena tidak jarang juga walaupun saya cervix stadium 3B dengan terapi radiasi ternyata bagus dan bertahan sampai 10 tahun lebih, ya. Ya, banyak sekali kasus-kasus demikian. Oleh karena itu tetap aja optimisme harus disampaikan pada pasien, ya. Dengan stadium yang masih rendah, sifat tumor yang masih bagus, ya, memberikan respon yang bagus, memberikan hasil yang baik, semuanya. Jadi optimisme tetap diberikan. Ya. Jangan dikatakan ini tidak optimis, tapi tetap kita katakan optimisme. Ya. Saya kira itu. Oke, terima